Oleh karena itu, mereka menolak secara keras adanya pergundikan ini. Dan kebencian masyarakat pribumi terhadap masyarakat orang-orang yang berkulit putih juga ternyata merembet ke wanita-wanita pribumi, wanita-wanita yang asalnya pribumi tapi menjadi nyai. Mereka ikut dibenci juga karena dianggap sebagai munafik ataupun pengkhianat negara sendiri. Lalu terdapat hubungan nyai dengan Tuan Belanda. Praktik pergundikan mulai menyebar luas tahun 1870. Nah, ternyata nyai ini tuh memegang tahta tertinggi dari suatu rumah tangga. Jadi dia memiliki dua kunci. Yang pertama kunci lemari, dan yang kedua kunci dari alat-alat ataupun bahan makanan. Jadi yang asalnya nyai ini adalah babu, ternyata ketika ditinggalkan oleh tuannya, mereka bisa menyimpan, mereka yang memegang dua kunci ini, dan mereka yang membeli bahan makanan ketika habis bahan makanannya. Dan mereka menggunakan baju kebaya putih, lalu rok batik, dan menggunakan stok. Keuntungan memelihara nyai juga sangat jelas untuk masyarakat Eropa, yaitu dengan adanya pergundikan ini. Dan ternyata masyarakat pribumi dengan masyarakat Eropa atau wanita-wanita Belanda sangat berbeda. Kenapa? Karena wanita-wanita Belanda itu sangat menuntut untuk gajinya besar, peras lebih besar, sedangkan wanita pribumi atau penyayian ini menerima apa adanya dengan situasi dari para Eropa yang berkulit putih. Lalu anak-anak Indo-Eropa tidak langsung disebut Indo-Eropa, tetapi terdapat singkatan-singkatan. Misalnya misalkan keturunannya itu tidak asli dari Eropa, itu disebut dengan Mestizen. Sedangkan yang asli dari Eropa yang tingkat pertama disebut Limbak, tingkat kedua Katolik, dan tingkat ketiga Krobiak. Lalu peranannya dalam akulturasi budaya Jawa Belanda tahun 1870 sampai 1942 akan dijelaskan oleh Bisa. Yang pertama, ada nyai sebagai mediator budaya. Karena nyai sebagian besar dibiasakan untuk menjalani keseharian hidup mereka dengan suasana keluarga. Laki-laki Eropa pada akhirnya mendapatkan pengaruh dari wanita pribumi. Yang kedua adalah peranan nyai dalam bidang gaya hidup. Nyai mulanya diminta untuk melayani tuannya dengan gaya Eropa dalam hal komunikasi, memasak makanan, berperilaku, bahkan cara berpikirnya. Lalu ada yang ketiga, peranan nyai dalam bidang bahasa. Nyai tidak menempuh pendidikan ala barat dan tidak menguasai bahasa Belanda secara pasti, kemudian melahirkan keturunan darah campuran dari ibu Jawa dan ayah Belanda. Kehidupan bersama antara nyai dan tuannya telah memaksa kedua belah pihak berkomunikasi dengan bahasa yang mereka sudah katakan sendiri agar dimengerti satu sama lain. Sekian presentasi dari kami. Maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai review jurnal dari Nyai. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, saya Nida Rohani. Dan saya Marisa. Yang pertama, yaitu mengenai realitas kehidupan Nyai di tahun 1870 sampai 1972 yang akan dilakukan oleh Yang pertama, sejarah kemunculan Nyai. Kata Nyai berasal dari bahasa Bali. Biasanya orang Belanda menyebut Nyai dengan istilah Nenek Nyai dan Nyai. Para pegawai POC mulai berdatangan pada abad ke-17 yang menjadi awal berkembangnya sistem pendidikan di Hindia Belanda. Para pegawai tinggal di kota pelabuhan utama Asia dengan profesinya sebagai pedagang, petani, dan lain-lain. Yang kedua, kehidupan sosial dan ekonomi Nyai. Fenomena sosial pernyanyian ditutupi oleh pemerintah kolonial untuk menjaga moral kebudayaan Eropa dan agama Kristen. Kehidupan pernyanyian dikategorikan dalam ekonomi, dalam masyarakat sipil, tausiah militer, dan sebagian besar nyai berasal dari keluarga miskin atau kelas bawah di Jawa. Mereka yang disukai pria Eropa yang akan diangkat
menjadi nyai. Terlebih wanita pribumi yang berparas cantik, bersih, dan pintar. Para nyai dalam kesehariannya menggunakan kebaya putih dan sarung batik serta kakinya dibalut teropah atau selop. Yang ketiga, terdapat kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap penyanyian dan kebijakan kolonial Hindia Belanda terhadap perkawinan campuran. Kalau misalkan di Indonesia terdapat undang-undang, di Belanda disebut Staatsblad tahun 1898 nomor 160 yang dimana terdapat beberapa jenis perkawinan campuran seperti antar agama, antar tempat, antar golongan, dan juga antar keluarga negaraan. Dan terdapat dari penghapusan penyanyian ada pro dan kontra yang dimana menurut orang-orang berkulit putih ataupun orang-orang Eropa berpendapat bahwa dengan adanya penyanyian atau gundik ini menguntungkan mereka, yang dimana dengan adanya penyanyian ini, dengan adanya gundik di barat mencegah adanya homoseksual ataupun penyakit homoseksual yang dimana suka laki-laki dan laki-laki. Dengan adanya gundik ini menurut para kulit putih mencegah adanya penyakit tersebut. Oleh karena itu para orang-orang yang berkulit putih tidak menyetujui penghapusan dari penyanyian tersebut. Dan terdapat reaksi masyarakat Jawa terhadap penyanyian. Terdapat dua pendapat, terdapat dari Dharma Rasti dan Krisanti. Menurut pendapat Dharma Rasti, para masyarakat asli Indonesia tidak menolak secara keras terhadap adanya penyanyian atau pergundikan ini, karena pergundikan ini juga mereka hanya menunjukkan pandangan sinis kepada wanita-wanita yang diangkat menjadi nyai, dan juga mereka menunjukkan pandangan sinis karena nyai-nyai yang asalnya tergolong miskin ingin melepaskan belenggunya dari penjara kemiskinan. Dan juga dari pendapat Krisanti, dia mengatakan bahwa ternyata masyarakat Bumi Putra sangat menolak secara keras adanya penyanyian ini karena lebih menguntungkan kepada pihak kulit putih ataupun para Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifullah akan mempresentasikan pelajaran sejarah. Anak-anak yang lahir dari hubungan antara pria Eropa dan wanita Asia memiliki julukan sebelum melebur menjadi Indo-Eropa. Orang yang bukan murni keturunan Eropa disebut Mestizen, Kreolen, dan Liplapen. Orang pribumi menyebut keturunan Eropa asli tingkat pertama dengan sebutan Liplep. Tingkat kedua disebut Grobiak dan tingkat ketiga disebut Kaseodik. Liplep biasanya bekerja menjadi pengusaha atau pedagang, Kaseodik menjadi pemburu, nelayan, dan tentara, sedangkan Kaseodik menjadi pemburu dan nelayan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Rizal dari kelompok yang membahas tentang pernyanyian. Saya akan membahas mengenai hubungan nyai dengan tuan Belanda. Praktek pergundikan menyebar luas melalui kepengurusan rumah tangga yang dilakukan oleh nyai setelah tahun 1870 di Pulau Jawa. Nyai yang diangkat dari seorang babo menempati posisi teratas dalam kepengurusan pekerjaan rumah tangga. Nyai mendapatkan hak spesial. Ketika tuannya tidak berada di rumah, maka nyai lah yang memegang kunci lemari dan kamar persediaan makanan. Nyai juga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga. Nyai pun mendapatkan pakaian yang layak, yaitu kebaya putih berenda, seropah, dan perhiasan. Lalu poin selanjutnya adalah keuntungan memelihara nyai. Memelihara gundik sangat menguntungkan bagi pria Eropa dan sangat menyengsarakan bagi wanita pribumi yang menjadi nyai. Keuntungan bagi pria Eropa diantaranya
Pria Eropa tidak perlu mendatangkan wanita Eropa karena dengan mendatangkan nyai, pria Eropa tidak perlu memiliki gaji yang tinggi. Karena wanita pribumi atau nyai dapat menerima berapapun gaji dari tuannya. Dan wanita pribumi ini juga dapat membuat keturunan, yaitu keturunan laki-laki menjadi pegawai Eropa dan juga keturunan perempuan yang akan menjadi pengantin nantinya. Lalu poin selanjutnya adalah keturunan Indo-Eropa. Anak-anak hasil keturunan dari Belanda dan wanita pribumi ini memiliki banyak julukan sebelum dipanggil Indo-Eropa. Di antaranya seperti Mestizen, Creolen, dan Liplapen. Warga pribumi biasa menyebut keturunan asli Eropa yang tingkat paling atas adalah Liplap, kedua Grobiak, dan ketiga adalah Kaswedik. Liplap biasanya bekerja sebagai pengusaha, Grobiak sebagai nelayan, tentara, dan Kaswedik sebagai seorang pemburu dan nelayan. Baik, itu bagian materi yang saya sampaikan dalam review artikel pernyanyian ini yang terjadi setelah tahun 1870 di Pulau Jawa.